Beberapa jam lagi Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Sebagai tim tamu, skuad Garuda mendapatkan tantangan berat untuk mengalahkan sang tuan rumah Filipina. Tantangan yang benar-benar berat, karena dalam hal ini Filipina sedikit diuntungkan daripada Indonesia. Selain tidak melakukan perjalanan jauh, mereka juga sudah terbiasa memakai rumput sintetis, rumput yang akan digunakan nanti. Namun meski diuntungkan, Filipina nyatanya tetap mewaspadai Indonesia. Buktinya mereka secara tidak langsung mengirimkan mata-mata untuk mencari kekuatan dari timnas. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pertandingan dua tim pesakitan akan terjadi di Rizal Memorial Stadium. Tim pesakitan yang dimaksud adalah Filipina dan Indonesia. Itu terjadi karena di pertandingan sebelumnya, mereka mengalami kekalahan saat menghadapi lawan-lawannya. Sebelumnya, Filipina yang bertindak sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 2-0. Sementara Indonesia harus menyerah atas Irak dengan skor yang sangat telak 5-1. Sehingga dalam pertemuan nanti, kedua tim diprediksi akan bermain habis-habisan. Karena jika tidak, bayang-bayang kekalahan pasti akan terus menghantui mereka. Kedua tim kini sudah mempersiapkan skuad terbaiknya dalam pertemuan nanti. Namun meski sudah mempersiapkan skuad terbaik, tetap saja masalah dialami oleh Filipina dan Indonesia. Untuk Filipina, masalah yang mereka hadapi adalah minimnya kualitas pemain cadangan. Mereka juga tidak memiliki pemain berpengalaman yang mampu mengubah keadaan. Maka dari itu, pelatih Michael Weiss akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Steven Schrock, sebuah keputusan yang cukup mengejutkan. Karena pemain 37 tahun tersebut sebelumnya sudah memutuskan pensiun pada bulan Januari lalu. Sementara itu, Indonesia harus kehilangan dua pemain pentingnya, yakni Marcelino Ferdinand dan Ivan Diener. Absennya dua pemain tersebut nyatanya benar-benar mempengaruhi kualitas lapangan tengah Indonesia. Selain itu, Indonesia dikabarkan juga akan kehilangan Dimas Derajat yang sebelumnya mengalami cedera saat melawan Irak. Sehingga membuat Sinteyong harus memutar otaknya untuk menemukan formula terbaik dalam laga nanti. Dilema menghantui Sinteyong. Seperti yang dikatakan tadi, kehilangan beberapa pemain tentu membuat Sinteyong pusing. Kini ia harus segera menentukan siapakah pemain yang akan menggantikan Dimas Derajat. Di cadangan ada beberapa opsi, seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, hingga Egy Maulana Fikri. Namun bisa jadi, pelatih asal Korea Selatan itu kembali memainkan Dendi Sulistiawan untuk diduetkan dengan Rafael Strijk di lini depan timnas Indonesia. Filipina mengirim mata-mata sejak dini. Secara tidak langsung, pertemuan nanti bisa menjadi ajang reuni bagi para pemain Filipina dan Indonesia. Bagaimana tidak? Karena saat ini ada 6 pemain Filipina yang bermain di Liga 1. Mereka adalah Daisuke Sato, Christian Rontini, Mike Ott, Kenshiro Daniels, Simen Lingbo, hingga Carly De Murga. Tapi bisa saja 6 pemain itu menjadi agen mata-mata karena paling tidak mereka sudah mengetahui kultur sepak bola Indonesia. Sehingga hal ini harus diwaspadai oleh pelatih Sinteyong.
Sinteyong tak peduli. Dalam konferensi persnya, Sinteyong mendapatkan pertanyaan soal pemain Filipina yang bermain di Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu pun tak peduli dan memberikan pujian jika Filipina adalah tim yang sudah berkembang. Ya, saya sadar beberapa pemain Filipina telah berubah dan seperti yang dikatakan, beberapa pemain bermain di Liga Indonesia. Jika dibandingkan situasinya dengan awal tahun ini, saya pikir kualitas Filipina telah meningkat dan itu faktanya. Mereka menganalisa tim kami, tapi kami tidak terlalu memperdulikan itu. Kami hanya ingin menunjukkan apa yang kami punya dan apa yang menjadi keunggulan kami. Dan juga tentu ingin menunjukkan gaya bermain kami sendiri, kata Sinteyong pada media. Media Filipina terkejut dengan skuad Indonesia. Surat kabar Filipina, Enquirer, menjadi media yang beberapa kali menyoroti lawan-lawan Filipina di babak kualifikasi Piala Dunia, terutama lawan yang berasal dari Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Indonesia. Menurut media tersebut, Vietnam dan Indonesia kini adalah kekuatan besar di Asia Tenggara. Uniknya mereka menganggap Indonesia sebagai kekuatan karena berkat pemain-pemain keturunan yang saat ini ada di kubu timnas. Hal itulah yang membuat media Filipina waspada, karena pemain keturunan yang dimiliki oleh Indonesia bisa saja memberikan mimpi buruk terhadap timnas Filipina dalam pertemuan nanti. Kini menarik dinantikan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertemuan nanti. Namun yang pasti, tim yang meraih kemenangan bakal mendapatkan keuntungan, mengingat Irak dan Vietnam juga saling membunuh di hari yang sama. Sebagai fans timnas, maka semua pasti berharap Indonesia akan memenangkan pertandingan. Tapi untuk meraihnya, para pemain harus bekerja keras, mengingat Filipina adalah tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Jadi itulah sedikit drama jelang pertemuan antara Filipina melawan Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia.